Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku kelas 7, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi ya. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang menceritakan kembali, nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang yang namanya struktur cerita fantasi. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana nanti setelah nanti Ibu menjelaskan materi ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur dan struktur cerita fantasi ya. Oke, nah ini ada salah satu ayat Al-Quran atau hadis yang ibu kaitkan nih untuk materi hari ini adalah tentang menggapai cita-cita, yang pada intinya adalah Allah akan menghendaki dan mewujudkan hal tersebut jika memang kita benar-benar memberikan menggantungkan cita-citanya kepada Allah ya. Oke baik, nah silakan siapkan buku catatan kalian, alat tulis dan silakan cari tempat yang nyaman untuk memahami, untuk menyimak video penjelasan ini ya. Oke, kita mulai dari unsur cerita fantasi. Nah, unsur cerita fantasi itu dibagi ke dalam dua, ada unsur intrinsik ya dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik, itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerita ya. Ada tema, ada amanat, latar, tokoh, watak, alur, konflik, dan sudut pandang. Oke, Ibu akan bahas satu persatu, tetapi tidak akan terlalu mendalam, hanya ingin memperkenalkan kepada kalian arti dari masing-masing unsur itu apa sih bedanya. Oke, yang pertama ada tema. Tema ini adalah berisikan tentang ide pokok cerita. Artinya, tema sama judul itu berbeda. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah cerita, harus tahu dulu nih temanya apa. Baru kita tentukan judulnya. Kemudian yang kedua, ada amanat. Nah, kalau amanat ini berisikan tentang pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Yang ketiga, ada latar. Nah, latar ini kita bagi ke dalam tiga. Ada latar waktu, tempat, suasana. Nah, kalau latar waktu itu adalah di mana kapan waktu itu waktu cerita itu terjadi. Kemudian kalau misalkan latar tempat, di mana tempat itu terjadi. Dan latar suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut, apakah mencekam, menyenangkan, atau menggembirakan ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya tokoh. Nah, kalau tokoh ini itu adalah orang yang terlibat atau yang bermain dalam cerita tersebut ya. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya watak. Nah, kalau watak ini itu adalah sifat yang dimiliki oleh si tokoh tersebut. Apakah dia penyayang, ataukah misalkan dia jahat, pemarah, atau misalkan dia pemalu. Itu yang namanya watak ya. Kemudian yang selanjutnya ada alur. Alur ini dibagi ke dalam tiga, ada alur maju, mundur, dan alur campuran ya. Kalau misalkan alur maju itu adalah dia berbicara tentang cerita yang terus maju ke arah depan ya, itu alur maju. Kalau alur mundur, dia membicarakan tentang cerita masa lalu. Misalkan 5 tahun yang lalu aku berada di kelas 2 SD. Itu yang namanya alur mundur. Nah, kalau misalkan alur campuran, itu adalah dia akan berbicara tentang alur masa lalu dan alur yang mengarah ke arah depan. Seperti itu ya. Jadi ingat, alur itu ada maju, mundur, dan campuran. Yang selanjutnya ada konflik. Nah, kalau konflik ini itu adalah
masalah yang terjadi pada cerita tersebut ya. Yang terakhir ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi ke dalam tiga. Dibagi ke dalam yang pertama ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, dia biasanya ditandai dengan menggunakan kata aku ataupun saya. Kemudian, kalau sudut pandang orang ketiga, dia biasanya ditandai dengan kata ganti dia ataupun kata ganti ia, ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat unsur cerita ini, Ibu punya singkatan nih yang nantinya bisa kalian ingat dan kalian terus ada dalam pikiran kalian, yaitu adalah unsur cerita yang disebut sebagai lawats. Nah, lawats itu kita lihat ya. L yang pertama itu adalah latar, ya. Lalu A-nya itu adalah amanat. W-nya adalah watak, A-nya adalah alur, T-nya adalah tokoh, T yang selanjutnya adalah tema, dan S-nya adalah sudut pandang. Nah, jadi biar memudahkan kalian untuk mengingat unsur intrinsik, gunakanlah singkatan ini agar bisa kalian terus terbayang, teringat tentang unsur intrinsik ya. Ingat, lawat T-nya ada 2. Oke, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur ekstrinsik ini dia berada di luar cerita. Ada apa aja? Yang pertama, ada bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung ya. Oke, kalau nilai-nilai yang terkandung itu biasanya ada 5 nilai, yaitu ada nilai moral, sosial, budaya, religi, dan politik ya. Kalau nilai moral itu berhubungan dengan nilai yang berhubungan dengan akhlak atau budi pekerti, misalkan seperti jujur, sabar, ikhlas, sopan, santun ya. Kalau nilai sosial itu biasanya berhubungan dengan kehidupan masyarakat ya, saling menghormati, tenggang rasa, saling memberi. Kemudian kalau nilai budaya biasanya berhubungan dengan adat istiadat, upacara adat, kesenian ya. Kemudian kalau nilai religi apa? Yang berhubungan dengan agama. Dan yang terakhir nilai politik yang berhubungan dengan peristiwa politik ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi itu dibagi ke dalam 3 ya. OKR. O orientasi, K komplikasi, R resolusi ya. Mari Ibu akan bahas satu persatu dari struktur tersebut. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah berisikan pengenalan tokoh, latar ataupun watak tokoh ya. Jadi kalau orientasi ini biasanya bisa di dalam ada di paragraf 1 ya. Dia memperkenalkan dulu nih pengenalan ceritanya, bisa memperkenalkan tokoh dulu atau bisa memperkenalkan latar tempat atau latar suasana atau latar waktu, maupun bisa memperkenalkan watak tokoh tersebut. Nah, Ibu punya contoh paragrafnya. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan karya ilmiah remaja. Nah, kalau kita lihat, ini dia memperkenalkan apa sih? Sudah jelas dari awal, dia memperkenalkan tentang tokoh ya, ada Ardi, Handi, dan Dani. Kemudian selanjutnya ada komplikasi. Nah, kalau ini berisikan konflik, ada masalah ya. Dari masalah hingga masalah itu memuncak. Berarti komplikasi ini adalah dari awal mula masalah sampai masalah itu memuncak.
Ini contoh paragrafnya. Di sini ada konflik yang mulai memuncak, di mana kalau ada seseorang dia tidak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra, ya. Jadi di sini tuh terlihat adanya pertempuran, ya. Yang terakhir, ada resolusi. Nah, kalau resolusi ini dia berisikan penyelesaian masalah dari konflik yang telah terjadi. Artinya, setelah konflik tadi memuncak, maka akan ada penyelesaian disebut sebagai resolusi, ya. Nah, ini contoh paragrafnya. Di sini kita bisa melihat bahwa penyelesaian masalahnya adalah ketika Doni bisa menyebutkan semua perilaku yang baik, maka dia kembali lagi nih ke meja belajarnya dan ke dunia asalnya. Padahal sebelumnya dia kesulitan sekali untuk kembali ke dunianya. Tapi ketika dia sudah menemukan penyelesaiannya, yaitu dengan menceritakan sikap yang baik-baik, dia bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, seperti itu nah untuk struktur cerita fantasi, ya. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu mengenai unsur dan struktur cerita fantasi. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, bisa kalian tanyakan ke Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di penjelasan materi selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.